Nah, kalau dalam belajar bahasa itu ada tahapan usia. Nah, kalau pada anak-anak seperti ini tidak namanya belajar bahasa, ya. Kalau di anak itu memperoleh bahasa istilahnya, ya. Nah, dia memperoleh bahasa dari orang tuanya. Makanya bahasa yang diperoleh dari orang tuanya itu namanya bahasa ibu. Nah, kemudian kalau di atasnya, ya, di atasnya lebih tua usianya, itu namanya sudah belajar bahasa seperti ini, ya. Jadi melalui kursus di sekolah, ya, atau di perguruan tinggi atau di kampus itu khusus belajar bahasa. Nah, sekarang empat keterampilan ini, ya, listening tadi, speaking, reading, kemudian writing. Nah, sekarang bagaimana keurutannya, ya, di antara keempat ini? Nah, siapa yang tahu yang mana pertama harusnya? Apakah listening dulu? Ya, listening. Iya, listening. Listening dulu ya. Ya. Nah, terus setelah listening apa? Speaking. Speaking, ya. Nah, terus speaking? Reading. Reading. Ya, kok ini apa sesuai ini ya? Nah, sesuai bagannya. Kenapa listening duluan? Kenapa orang mendengar dulu? Karena Hah? iya karena yang mendengarkan Dengarkan dulu. Kita Ah, tahu. Delpen gimana kabar di Bapak Ibu? baik, Mister, baik. Ah, salam ya. Iya. Kita ajak mancing bapaknya. Ya, oke. Nah, kalau dalam belajar, ya, belajar bahasa, khususnya bahasa asing, termasuk bahasa Inggris. Nah, kalau pengalaman dan saran saya, nah, di antara empat keterampilan itu, yang pertama dilakukan adalah reading, ya. Nah, reading dulu, kita membaca dulu. Nah, kemudian kita dari membaca itu, berikutnya baru speaking. Speaking saja, harus speaking saja. Nah, lanjutnya. Jadi pertama itu reading. Mengapa reading? Nah, apa yang di-readingkan? Nah, sebentar saya jelaskan. Nah, kemudian speaking. Setelah speaking, apa ini? Listening, ya. Nah, listening. Yang terakhir baru writing. Nah, ini alasannya. Nah, mengapa kita di dalam belajar bahasa asing, termasuk atau khususnya bahasa Inggris, itu yang pertama saya sarankan tadi adalah reading, ya, membaca sebanyak-banyaknya, sering-sering juga. Tidak bisa baca sekali, langsung numpuk seperti ini, tidak bisa. Secara bertahap, sering, ya. Nah, kemudian apa yang diperoleh dari kegiatan membaca? Nah, ini apa namanya? Vocabulary, ya. Vocabulary. Jadi vocabulary, di vocabulary itu ada apa? Ada ini word, ya. Nah, word itu apa? Kata, ya. Nah, jadi dengan membaca kita akan dapat memperoleh kata, kosakata, vocabulary. Banyak kata-kata di sana, kata-kata yang digunakan di dalam bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sarankan waktu pertemuan lalu, jadi adik-adik cari bacaan-bacaan atau reading, bahan bacaan yang ringan-ringan dulu. Baca saja. Dimanapun lihat kata-kata atau kalimat bahasa Inggris, kalian baca, kalian terjemahkan. Nah, jadi dengan begitu kalian mendapatkan banyak kata atau mempunyai banyak kata. Nah,